Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas dua saham. Yang pertama yaitu saham INKP dan yang kedua yaitu saham Tekim. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham INKP. Saham INKP perdagangan terakhir naik 2,02% di harga 7.575. Bagaimana dengan prospek saham INKP? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah crossline ke atas ya, tetapi belum memasuki angka 20. Itu artinya saham INKP ini belum bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda crossline ke atas ya. Itu artinya saham INKP ini secara MACD belum menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari grafiknya, saham INKP posisinya lagi setway ya di antara harga bawah yaitu di 7.375 ya sampai harga tertingginya yaitu 8.650. Di antara range harga ini saham INKP naik turun ya. Kalau kita lihat ini yang lingkaran ini yang pertama di sekitaran tanggal 24 Desember ya 2021 saham INKP turun ya sampai support di 7.375 ya. Dan akhirnya INKP melanjutkan reboundnya ya sampai di harga tertinggi di sekitaran 8.650. Setelah itu saham INKP koreksi lagi ya ke bawah dan menyentuh di supportnya lagi di 7.375 dan tidak mampu untuk breakdown ya, dan akhirnya saham INKP menunjukkan tanda-tanda rebound lagi ya dan naik lagi di sekitaran 8 Maret ya 2022 saham INKP mencoba ya lagi untuk breakout di resistennya di 8.650 tetapi tidak mampu ya dan akhirnya koreksi ke bawah ya sampai di beberapa perdagangan terakhir ini ya saham INKP mencoba lagi ya untuk menguji supportnya di 7.375. Itu artinya apa ya? Saham INKP sangat kuat ya di support 7.375 ini. Kalau dilihat dari historinya, selama tidak jebol ini ya, di support 7.375, saham INKP berpeluang ya untuk rebound dan menguji kembali ya di harga 8.650 ini ya, kalau secara histori. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham INKP. Kalau untuk support ya, tentu saja yang saya sampaikan tadi di 7.375, ini support yang cukup kuat ya. Ini merupakan ketiga kalinya ya saham INKP mencoba ya untuk breakdown di area supportnya ini tetapi tidak mampu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sekitaran 23 Desember ya 2021, di 9 Februari 2022 dan di sekitaran 27 April 2022 ya saham INKP tidak mampu ya untuk breakdown di supportnya ini. Kalau support kedua ya yaitu di 6.925 dan yang support terbawah ya yaitu lembahnya yaitu di 6.175. Untuk resisten yaitu di area tengah Fibonacci ya angka 0,5 di harga 7.750 dan yang kedua yaitu di area golden rasionya ya saham INKP ini yaitu di 8.125 dan yang ketiga yaitu di 8.650. Seandainya saham INKP ini ya mengikuti jejak historinya, seandainya teman-teman juga masuk di harga sekarang ini, teman-teman berpeluang ya untuk mendapatkan cuan 14,38% ya. Seandainya dia menyentuh lagi di harga 8.650 ini ya, merupakan resisten ketiganya saham INKP ini ya. Kalau dilihat dari simple moving average-nya ya, saham INKP masih dalam posisi fase turun ya, karena dia masih berada di bawah SMA 50-nya yang warna merah ini ya, yang ini. Saham INKP masih berada di bawah SMA 50, itu artinya saham INKP ini posisinya lagi fase turun ya.
Seandainya dia jebol di area support ini ya, 7.375 ini yang support pertamanya ini, sebaiknya teman-teman cabut saja ya dulu dari saham INKP. Tetapi selama masih berada di atas support 7.375 ini, saham INKP saya rasa aman ya, karena ini sangat kuat ya, secara historis sangat mendukung. Untuk teman-teman ya yang sudah masuk di bawah ini, apabila dia kedepannya mampu ya untuk breakout di area golden rasionya ini ya, yang resisten keduanya ini di 8.125, silakan teman-teman tambah lagi ya. Ini merupakan area golden rasionya khusus koreksi ya. Apabila suatu saham ya mampu breakout di area golden rasionya ini dan bertahan ya di atas 8.125 ini merupakan area golden ratio khusus koreksi, saham tersebut berpeluang ya atau berpotensi untuk balik arah. Tetapi apabila dia lanjut ke bawah lagi, sebaiknya teman-teman TP dulu ya dan menunggu di harga support terkuatnya ini. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham INKP. Silakan pergunakan area support dan area resisten ini ya sebagai momen untuk masuk dan keluarnya di saham INKP ini. Oke, kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Tekim. Saham Tekim perdagangan terakhir naik 1,54% di harga 6.600. Bagaimana dengan prospek saham Tekim? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya, yang lingkaran tengah ini sudah korslen ke atas ya, tetapi belum memasuki angka 20, itu artinya saham Tekim ini belum bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, belum mendukung ya, belum korslen ke atas. Volumenya juga masih berwarna merah ya. Kalau dilihat dari grafiknya, saham Tekim ini sudah mencapai bottomnya ya atau dasarnya ini, yaitu di 6.350 ya. Ini merupakan harga dasar ya di sekitaran 18 Agustus 2021 ya. Saham Tekim rebound ya di sini dan mencapai harga tertingginya yaitu di 9.000. Setelah itu saham Tekim menunjukkan tanda-tanda downtrend ya sampai hari ini ya. Beberapa perdagangan terakhir ini saham Tekim ya mencoba untuk breakdown ya di area supportnya ini di 6.350. Kalau dilihat dari grafiknya, selama masih berada di atas support 6.350 ya atau dasarnya ini, saham Tekim ini masih aman ya. Untuk teman-teman ya yang belum masuk di saham Tekim ini berpeluang ya. Apabila teman-teman belum masuk, silakan masuk secara bertahap ya. Apabila saham Tekim ini belum mampu ya breakdown di area 6.350 ini, silakan teman-teman tahan saja dulu. Kalau dilihat dari dua candle hijau terakhirnya ya menunjukkan tanda-tanda sinyal buy ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham Tekim ini. Kalau untuk support ya, seperti yang saya sampaikan tadi, 6.350 ini merupakan harga dasarnya ya untuk saham Tekim. Ini merupakan harga dasar juga di historinya ya yang saya sampaikan tadi di sekitar Agustus 2021 ya. Dan di sekitaran 27 April ya 2022 saham Tekim mencoba lagi ya untuk breakdown di area support ini. Untuk resisten yang pertama yaitu di 6.975 dan yang kedua yaitu di 7.350 dan yang ketiga yaitu di 7.675. Kalau dilihat dari indikator simple moving average-nya ya, saham Tekim ini masih berada di bawah SMA 50-nya ya. Itu artinya saham Tekim ini masih menunjukkan tanda-tanda fase downtrend ya. Seandainya teman-teman yang ingin masuk di saham Tekim ini, yang lagi mencermati saham Tekim ini, jangan masuk terlalu banyak dulu ya, karena fasenya lagi turun. Tetapi kalau dilihat dari momennya ya, yang support dasar ini, selama masih berada di atas support dasar ini, saya rasa saham Tekim ini masih aman ya. Untuk kedepannya kalau teman-teman ingin tahu apakah saham Tekim ini sudah balik arah atau tidaknya, silakan teman-teman perhatikan ya area golden rasionya ini. Ini merupakan resisten keempatnya ya, yaitu di 7.975. Memang masih jauh ya. Di area golden ratio ini saham Tekim kalau dilihat dari historinya pernah ya mencoba di sekitaran 7 Januari 2022 ya sampai di 12 Januari 2022.
saham Tekim mencoba ya untuk breakout ya, tetapi tidak mampu. Setelah itu saham Tekim kembali ya koreksi ke bawah ya. Sekian ya pandangan saya tentang saham Tekim, semoga bermanfaat. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.